Nah, setelah kita misalnya memiliki level untuk memanfaatkan yang seperti itu, misalnya, kita akan bisa dan siap melakukan kompetisi, yaitu masuk ke level berikutnya di digital competitiveness. Namun demikian, eh, kompetisi yang ada di dunia digital tidak hanya menghadirkan semacam apa ya, persaingan yang tidak sehat, tetapi juga persaingan yang sehat gitu ya, karena kita bisa berkolaborasi dengan para uh, ini ya, para tenaga atau para ahli yang kemudian juga bisa saling berbagi keahliannya dengan kita gitu ya. Nah, ini dimungkinkan ya di dunia digital ini sekarang ini, dan mereka bisa terjembatani dengan misalnya penghilangan jarak dan waktu gitu ya, bisa real time gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu solusi untuk pengembangan kompetisi kita di dunia yang lebih global ini gitu ya. Nah, dari gabungan misalnya 3 level kecerdasan ini dan kemudian 8 elemen kecerdasan digital yang sudah disampaikan di awal, ini ada nanti 24 aspek gitu ya, kecerdasan digital. Dan Bapak Ibu bisa pelajari langsung dari Diki Report yang sudah disampaikan oleh Diki Institute ya, berkaitan dengan soal ini. Karena saya tidak akan bahas lebih jauh di soal ini gitu ya. Pertanyaan lain yang muncul, kenapa kok kecerdasan ini dikembangkan? Selain tadi berkaitan dengan jawaban untuk menghadapi tantangan industri 4.0 itu, kita ternyata tidak cukup memadai ya menggeluti dunia kita atau mengarungi dunia digital dengan hanya kompetensi yang kita miliki dengan misalnya kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Ternyata tidak cukup, itu harus ada kecerdasan yang lebih, yaitu kecerdasan digital, karena ekosistemnya beda ya, lingkungannya berbeda gitu ya, mempersyaratkan pengetahuan teknologi juga yang lebih gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat di dalam beberapa aspeknya gitu ya di belakang. Nah, pada bagian yang ketiga muncul satu pertanyaan, apakah Indonesia sudah siap menghadapi disrupsi digital ini gitu ya. Dalam statistik yang dikeluarkan oleh Kominfo dari tahun 2014 ya, saya kebetulan belum menemukan informasi yang terbaru atau terkini terkait dengan kerentanan digital ini ya. Kita bisa lihat bahwa yang namanya para remaja di Indonesia, 13% itu mengalami perundungan digital atau olokan cyber, dan ini cukup signifikan sebenarnya. Karena apa? Karena perundungan digital atau olokan cyber ini bisa memberikan efek yang kemudian kita tidak pernah bayangkan misalnya. Salah satu contohnya adalah bisa membuat remaja itu sampai bunuh diri gitu. Kasus ini terjadi di negara lain, kalau nggak salah negara Singapura ya. Saya pernah membaca soal itu gitu ya, di mana remaja putri ini mendapat olokan cyber dan kemudian akhirnya dia putus asa gitu ya. Nah, remaja yang rentan seperti ini akan menjadi problem besar buat kita untuk bisa menyelamatkannya gitu ya. Karena sulit ya untuk kondisi situasi sekarang ini ya. Pengawasan dari orang tua juga diperlukan gitu ya untuk problem-problem seperti ini. Kemudian ada hal lain yang kita bisa lihat di sini bahwa 6,2% dari remaja Indonesia juga banyak berinteraksi dengan orang asing secara reguler ya. Entah itu melalui media sosial maupun juga permainan online ya. Dan ini juga bisa memberikan dampak yang tidak baik gitu kan. Selain dampak positifnya gitu ya. Nah, data berikutnya menyampaikan bahwa 5,3% remaja Indonesia telah digoda untuk melakukan seks. Artinya ada godaan seksual selama melakukan interaksi di dalam dunia digital. Entah itu dari predator online yang kemudian menyamar menjadi seorang remaja putra atau putri gitu ya. Ini bisa terjadi ya, dan mereka menggoda dengan cara-cara yang sangat khusus gitu ya. Nah, 20% remaja kita ternyata juga memposting mereka sekolah di mana, dan kemudian 9,5% memposting
nomor HP, sehingga 20% ini menjadi rentan terhadap korban penculikan, dan yang 9,5% ini menjadi rentan untuk menjadi korban teror atau spamming yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Ya. Ini menjadi salah satu hal lain yang kita harus cermati betul ya. Nah, dalam kaitannya dengan kondisi yang rentan seperti tersebut, saya lengkapi dengan data yang disampaikan oleh DEKI Institute pada tahun 2020, di mana Indonesia memang masih berada di level terbawah gitu ya dari kerentanan digital ini gitu ya, terutama pada anak-anak gitu ya. Nah, kita sedikit jauh lebih baik daripada Thailand, kemudian Nepal, Vietnam, dan Uruguay, tetapi masih kalah jauh dibandingkan negara-negara yang lainnya gitu ya. Oleh karena itu, dalam bayangan saya untuk bisa mengatasi ini kita perlu beberapa hal ya. Pertama, kita berdasarkan pengalaman saya gitu menjadi duta kecerdasan digital di Indonesia, saya pernah mengukur ini ya, kecerdasan digital ini di Surabaya. Datanya ada, dan ini adalah salah satu contohnya bahwa remaja di Indonesia memang punya problem paling besar di kompetensi yang ke-8, yaitu pengelolaan waktu. Banyak mereka yang dinilai ya ketika mengisi kuesioner kecerdasan digital ini, itu nilai pengelolaan tetap waktunya sangat buruk gitu ya. Ini yang cukup baik gitu ya. Nanti format penilaiannya terdiri dari 8 aspek ya. Namun sekarang format tersebut itu mungkin sudah tidak berlaku karena ada 24 aspek gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dan sesuaikan untuk konteks Indonesia ya. Nah, saran saya untuk kita bisa mengatasi hal-hal tersebut gitu ya. Pertama, kita perlu membuat 3 tahapan ya. Ya, ini mungkin saran yang sederhana, tetapi saya kira cukup bermanfaat gitu ya. Pertama, kita perlu melakukan riset kecerdasan digital sesuai konteks Indonesia, karena remaja Indonesia mungkin punya karakteristik yang berbeda, yang spesifik, yang beda dengan remaja yang ada di luar Indonesia ya. Oleh karena itu kita perlu beberapa penyesuaian dalam pengembangan kompetensi kecerdasan digitalnya. Dan yang kedua, berkaitan dengan pengembangan tolak ukur kecerdasan digital yang lebih fleksibel daripada DEKI Institute. Karena pengukurannya sendiri kan memang hanya tepat diterapkan untuk konteks remaja perkotaan. Sementara remaja di pedesaan yang memang tidak punya basis pengetahuan digital yang cukup baik, ini agak sulit diukur ya pada level mana. Ya mungkin kita bisa sesuaikan juga untuk konteks tersebut gitu ya. Yang ketiga, pemetaan kerentanan digital di Indonesia setelah kita punya format yang standarnya gitu ya. Saya berharap dari saran-saran seperti ini kita bisa mengembangkan kapasitas kita untuk menghadapi disrupsi industri 4.0 ini, dan juga masuk ke dalam society 5.0 secara lebih baik, dengan mempersiapkan diri bersama kita meningkatkan kompetensi kecerdasan digital kita. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua.